Fems, kita balik lagi ya ke cerita petualangan si Maenah dan si Hansip. Oh iya, si Hansip kan lagi ngejar copet yang ngambil HP sama dompetnya Maenah ya? Awas Sip, nabrak orang! Yah, tuh kan, jatuh deh. Baru aja Joy mau bilangin. Kumaha ya Hansip? Aduh, hampura dong, budak maling. Aduh, Kalau ada lompatan gitu ya barang orang kumaha? ya udah, kedai. Alah, Maling, maling. Aduh, maling. Bang, maling kejar bang, maling tuh bang. Nah lo, copetnya terpojok tuh. Dia salah jalan. Ayo cepet tangkap Sip. Dasar ya, maling. Maling itu tuh di ulah, itu ulah itu. Ulah. Ya, hop. Karunya. Hasil karunya, karunya kena. Ya, kunaun maling, kenapa? Pemudik gak punya uang mah gak punya ongkos. Kenapa gak kerja malah maling? Maling wae. Iya maning saya kembaliin mah. Makasih. Iya mah makasih. Puasa nggak? Puasa mah. Ya udah nanti ikut emak buka puasa bareng-bareng ya. Ya udah ikut emak nanti buka puasa bareng sama emaknya. Ayo. Udah Pak, ya udah yuk. Udah Pak. Makasih ya Pak, makasih. Ya syukurlah Mak. Akhirnya balik lagi tuh handphone sama dompetnya. Bang Joy, kita mau cari makan dulu. Sekarang Bang Joy puterin yang asik-asik dulu buat ragam ya. Masya Allah, baik banget nih si Maenah. Copetnya malah diajak buka puasa bersama. Ya udah kalau gitu, Joy puterin dulu nih ya liputan-liputan tentang persiapan Lebaran. Oke Fems, dari tadi dibahas belanjaannya melulu. Ini nih, ada yang lebih penting nih Fems. Buat kamu yang mau pergi mudik pulang kampung, Joy mau kasih tips nih, biar rumah yang kamu tinggalin ini tetap aman. Kalau ibu-ibu pasti kepikiran dengan berbagai bahan makanan sisa yang ada di kulkas. Buat bapak-bapak, kendaraan dan keamanan ini pasti jadi hal utama. Adik-adik, ingat, jangan sampai membiarkan binatang piaraannya kelaparan ya, Dik. Disimak ya Fems tipsnya. Biasanya nih Fems, sebelum lebaran, Bu Ibu pasti sibuk menghabiskan segala bahan makanan yang tersisa di kulkas. Tapi masih banyak juga nih yang nggak terpakai. Waduh, jangan buru-buru dibuang Bu Ibu. Joy punya kunci jawaban nih, agar lauk pauk andalan bisa awet lebih lama. Pertama-tama, siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Di rumah pasti punya dong kontainer bekas yang nggak kepake. Terus, tisu minyak nih yang berbahan tebal, plastik wrapping. Nah, alat dan bahan sederhana ini bisa jadi senjata utama nih Fems. Sebelum disimpan, pastikan cabai ini benar-benar kering ya Fems. Sebaiknya cabai nggak dicuci dulu nih sebelum digunakan. Jangan lupa, letakkan tisu di bagian bawah wadah agar embun dari udara dingin ini dapat terserap ke dalam tisu. Setelahnya, pisahkan bagian cabai dengan tangkainya. Pastikan juga semua cabai yang ada ini merupakan cabai yang segar Fems. Kalau ada yang busuk, jangan lupa dibuang karena akan mempengaruhi cabai yang lain. Next, sayur yang merupakan jenis daun cukup di wrapping dengan plastik kedap udara Fems. Pastikan setiap bagian rapat, terutama bagian bonggol daun bawahnya. Jenis bawang-bawangan simpan di dalam kontainer kering Fems. Jangan lupa ya, gunakan kontainer yang tutupnya memiliki lubang udara. Kalau jenis daun-daunnya ini masih memiliki akar seperti daun bawang dan seledri, berbeda nih. Jika yang lain harus kering, daun bawang ini justru harus di tempat segar. Untuk itu, siapkan wadah berisi air, lalu bungkus bagian daunnya, dan letakkan daun bawang di dalam wadah agar bagian akarnya ini tetap terendam. Nah, untuk telur, jangan buang wadah kartonnya ya Fems. Simpanlah telur dalam wadah kartonnya. Soalnya, telur yang disimpan di wadah karton ini ternyata bisa tahan cukup lama, hingga 4-5 minggu. Karena karton ini bisa mencegah telur kehilangan air dan melindungi rasa telur supaya tidak berubah. Untuk penyimpanannya, simpanlah sayur mayur dan buah di bagian bawah kulkas. Sedangkan lauk pauk seperti ikan dan bakso bisa disimpan di bagian atas. Oh iya Fems, mengawetkan roti di freezer ini juga bisa jadi pilihan loh. Dengan begini, roti bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan melewati masa expirednya. Untuk jenis bawang-bawangan dan kentang, jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya Fems. Suhu ruangan ini membuat keduanya dapat awet lebih lama.
Buat bapak-bapak, jangan lupa nih untuk selalu mengecek kompor, gas, dan listrik ya. Pastikan kalian mencabut regulator gasnya. Hal ini tentu saja untuk menghindari listrik konslet dan kebocoran gas yang bisa membahayakan rumah fams. Jangan lupa juga, buat kamu nih yang mudik menggunakan transportasi umum dan meninggalkan mobil di rumah, cabut kabel aki agar tidak tekor saat ditinggal mudik. Soalnya, dalam keadaan mobil mati pun, listrik dari aki tetap tersedot oleh perangkat elektrik yang standby fams. Nah, selanjutnya nih, buat kamu yang punya binatang peliharaan, sebaiknya sih titipkan hewan peliharaan kepada kerabat atau tetangga sekitar. Bisa juga dititipin di pet hotel atau pet shop langganan kamu. Namun, kalau kamu ingin meninggalkan binatang peliharaan di rumah untuk waktu yang nggak terlalu lama, pastikan asupan makan dan minumannya terjaga, fams. Nah, buat kamu yang punya anabul alias anak-anak bulu seperti kucing, bisa menggunakan pet dispenser loh, fams. Alat ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan minuman hewan peliharaan, namun sekaligus dapat menyalurkan makanan dan minuman saat mangkok makanan hewan telah kosong. Kalau nggak punya alat otomatis, bisa melakukannya secara manual. Sediakan mangkok makanan dan minuman lebih dari satu untuk hewan peliharaan kamu nih, fams. Hitung kebutuhan makanan hewan sehingga cukup hingga sampai kamu pulang mudik. Nah, buat yang hobi bercocok tanam, pasti nggak mau dong kalau tanamannya ini layu saat pulang mudik. Joy punya tips lagi nih. Tempatkan tanaman di tempat yang teduh dan gak terkena sinar matahari langsung. Soalnya jika terlalu lama terkena sinar matahari tanpa terkontrol, tanaman ini bisa cepat kering dan rusak, fams. Jangan pula yang di tempat yang terlalu gelap ya, fams. Nanti tanamannya malah gak bisa berfotosintesis dengan maksimal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, Joy punya beberapa tips nih, fams. Pertama, sediakan wadah yang cukup besar untuk menampung air. Lalu, sediakan juga nih benang berbahan nilon. Cemplungkan benang ke dalam wadah air, lalu tarik benang dan tanam di tanah. Nantinya, benang nilon ini secara perlahan akan menyerap air dan mengalirkan air secara perlahan ke dalam tanah. Selain itu, kamu juga bisa nih menanam botol berisi air yang telah dibolongi bagian tutupnya. Dengan begitu, air akan mengalir secara perlahan ke dalam tanah dan menghidrasi tanaman. Gimana, fams? Semoga tips-tips mudik tadi cukup membantu kamu untuk lebih tenang saat mudik ya. Ingat, selalu berhati-hati dan selamat liburan! Oke, fams, balik lagi nih ke ceritanya si Mak Enah ya. Widih, udah pada siap-siap bubar nih. Wih, si Abau diajak makan enak tuh. Bang Joy, sekarang emak mau buka bersama. Sekalian ngajak Abau yang tadi udah nyuri dompet sama HP-nya emak. Tapi Bang Joy, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, jadi kita harus saling memaafkan ya, biar puasa kita afdol. Udah sebentar lagi kita makan bersama ya. Siap, Mak. Ya, sabar sebentar lagi ya, nunggu azan ya. Ya, makasih banyak ya, Mak ya. Ya, jangan diulang-ulang lagi ya. Nih, emak ada sesuatu buat kamu. Nih, ini ada baju buat lebaran. Dipakai ya, coba dipas-pasin dulu. Pas nggak? Weh, Ih, bagus. baju dulan, Ini. baju dulan. Bagus nggak? Pas-pasan? Pas banget kan? Banget, Mak, keren. Ya udah, ini buat ongkos pulang ya. Ya. Tadi kan bilangnya nggak punya ongkos ya. Ya, Mak. Ini. Alhamdulillah. Naon sih? Kursi abo, iya mah kursi abo. Air masih mana? Kayak wae takbirnya gantian. Sok, ya, ya. Alhamdulillah, Mangga. Mak. Ya. Tak aya ke ongkosnya, mulangnya. Makasih, Mak. Mm-mm. Aduh, alhamdulillah. Bayar deh. Engkeun, sirik rezeki batur. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Adan sok. Adan ayeuna buka puasanya. Alhamdulillah, bismillah. Berdoa heula tuh. Lah. Mang Abo pimpin. Bobo, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Abo salah, salah. Beda Doa buka puasa. Bisa enggak? Beda doana puasa aja pokoknya. Sok enak. Allahumma barik lana. Salah. Allahumma lakasumtu. Makasih kira darah itu. Sok ayo. Allahumma lakasumtu, lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wih, Joy salut deh sama si Mak Enah. Baiknya luar biasa, fams. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Wah, patut dicontoh nih. Dukung. Enak yuk. Joy jadi ingat banget Sok, nih nambah, sama nambah, nasihat nambah. Pak Ustadz tadi subuh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Karena dengan kebaikan, kita akan membuka hati dan menyadarkan orang yang bersalah tersebut, sehingga dia bisa memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Begitu, fans.